mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, one of. Gue ingatnya diberkati dong. Oh, iya. Bukan hoki, Salah tapi satu diberkati. statementnya dia bahwa orang hoki gitu kan. Tapi bukan orang hoki, tapi orang yang diberkati Tuhan gitu ya. Sebenarnya sih yang gue ingat itu dari khotbahnya dia hari Minggu kemarin soal menangkap visi dan panggilan Tuhan dalam hidup kita gitu, supaya kita bisa live on purpose gitu. Selama kita live in this earth, kita tahu visi dan panggilan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, and we can live on purpose gitu. Jadi kita nggak wasting time gitu hidupnya ini, nggak tahu mau kemana. Gue gak akan bagiin lagi soal itu. Cuman ada satu ceritanya. Oh ya, Cina gak datang ya? Iya, Cina gak datang. Ada satu cerita yang diceritakan si Kak Hong yang cukup memberkati gue gitu. Dia kasih ilustrasi mengenai temennya yang a rich businessman, dan satu lagi temennya yang gak tahu temennya atau siapa gitu, yang misionaris gitu kan. Dia cerita yang soal yang si rich businessman ini pokoknya tiap kali nginep di hotel, pasti hotelnya bintang 5 gitu. Tiap kali kalau kalau satu hotel dia pasti pilih yang 5-star hotel gitu. Nah, cuman kebalikan dengan si misionaris ini gitu. Yang gue dapetin gitu dari apa yang dia ceritakan, si businessman yang this rich businessman ini, dia selalu membayar untuk mendapatkan pelayanan dunia yang terbaik gitu. Tapi ketika dia tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu, si kawan cerita ada satu waiter yang kasih pelayanan yang kurang memuaskan lah sama dia. And after that dia langsung marah, langsung nggak mau makan makanannya atau apa gitu kan. Dan itu membuat dia langsung kehilangan sukacita gitu. Jadi dia menempatkan dasar sukacitanya itu berdasarkan kenyamanan dunia ini gitu. Yang mana itu it easily disappear gitu kan. Pada saat lu nggak dapat apa yang lu mau gitu kan, lu nggak mendapatkan apa yang lu bayar gitu kan, sukacitanya hilang. Dibandingkan dengan si misionaris ini, si kawan cerita, dia kalau misionaris ini pergi ke suatu pedalaman lagi pelayanan misi, sampai harus masuk ke dalam sungai apa segala macam, digigit sama lintah apa gitu, terus tidurnya beratapkan 1,000 stars gitu kan. Jadi bukan di 5-star hotel, but in a 1,000 stars gitu kan. But yet missionaris ini nggak lose his joy gitu. Dia nggak kehilangan sukacita gitu. Pada saat ketika dia lagi melakukan misi ke pedalaman itu, ada 6 orang diselamatkan dan memberi diri untuk dibaptis gitu. Dan itu sangat merema sih di gue, bahwa sukacita yang kalau kita mendasarkan sukacita itu dari kenyamanan dunia ini, apa yang dunia ini tawarkan, itu akan sangat mudah hilang gitu. Tapi kalau kita menggantungkan sukacita dan pengharapan kita itu ke Tuhan, itu everlast gitu, bahkan nggak bisa diambil gitu dari dalam hidup kita. Itu sih yang gue dapetin dari sekedar menceritakan kembali buat yang nggak datang gitu. Tapi gue nggak akan share soal itu. Bentar ya, jangan pada tegang, ini semua matang loh ya. Ini lagi terbesar deh selama sejarah kata pengantar. Gue pernah lebih banyak. Baik banget loh, ini 2 orang. Nah, terus satu ayat sih yang Tuhan ingetin di Roma 14 ayat 17 pada saat gue dengar korbannya si Kahong ini. Kenapa? Dia tanya the moral of the story-nya apa jadi dari tadi itu? Itu kata Really satisfied gitu, so the joy will be forever. No. Sukacitanya. Jadi waktu itu dia cerita Gak apa-apa. Oke, gue sebenarnya dia waktu itu yang misionaris itu tuh dia sampai kena malaria tuh 3 kali. Iya. Dan kalau orang tuh kena malaria 3 kali tuh biasanya tuh game over, ya kan? Tapi waktu ketemu si Kahong ini ditanya, are you going back there again? Yeah, of course. Kalau 3 kali aja nggak mati, berarti gue percaya gue nggak akan mati-mati gitu. Jadi dia pergi lagi kan. Jadi dia ngomongnya bagus. Jadi it's not about life is not about the situation you have, what conditions you are living under gitu. Atau uang lu punya berapa banyak uang, lu hidup seberapa nyaman, lu berhasil itu lu seberapa kaya. Tapi sebenarnya yang dia bilang gini, what is driving your life today? Gitu. Yeah. Kalau misalnya yang driving your life itu adalah
gengsi kita pengen apalah, mungkin kita pengen populer, atau kita pengen kaya, atau kita pengen sukses, kita pengen apa, itu semua oke, dia nggak bilang itu salah, itu oke. Tapi there is something greater, which is kalau misalnya kita melakukan panggilan Tuhan gitu, dalam hidup kita. Jadi apa yang lagi driving your life gitu. Kalau lu dikasih fuelnya yang bener gitu, itu automatically lu tuh punya joy gitu in your life. Tapi kalau misalnya lu nggak punya joy, kalau lu nggak punya the right motivation, the right drive in your life, lu boleh punya banyak hal kayak orang kaya itu, tapi dia nggak punya joy juga. Gitu sih. Jadi Beneran? ya intinya maksudnya kalau yang gue dapat, jadi have the right vision, the right motivation, and your joy and peace will always be full gitu. If you have the right motivation, which is in the kerajaan Allah gitu. Makanya di Roma 14 ayat 17 kan dibilang, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Gitu. Jadi yang memberikan kita sukacita itu bukanlah situasi di sekitar kita. Mau kita tinggal di hotel bintang 5 atau nggak berbintang sekalipun, sukacita itu harus tetap ada. Sukacita itu akan tetap ada dalam hati kita gitu kan. It comes from the Holy Spirit gitu, yang lives inside us gitu. Bukan karena the situation around us. Nah makanya itu nggak akan mudah hilang gitu kan. Karena itu di dalam hati kita. Gue ada satu pertanyaan buat kita semua di sini. Menjebak nggak? Tergantung. Siapa di sini yang percaya dan sungguh-sungguh yakin bahwa dia sudah diselamatkan? Kata nggak percaya. Kok tadi menunjukkan? Gini. Aduh, bahaya nih kalau nggak percaya nih. Buat kenapa yakin udah diselamatkan? Gue gak akan tanya tata-tata aja. Setengah yakin. Ayo. Iya. Kenapa yakin bahwa kita itu udah diselamatkan? Karena kita udah percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Masa pikiran susah-susah. Iya, makanya gue bingung. Asli bertanya gitu, kenapa mikirnya jawaban yang susah? Karena kita sudah percaya kepada Yesus gitu kan. What is so hard about that? Dasar kekristenan itu. Si Andre kayak mesti dipulihin dulu sih. Dia kan ini penuh dengan rasa curiga. Banyak dijebak ya? Bertanya kembali, ragu gitu, udah diselamatkan atau belum. Ini kan kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus, as simple as that gitu kan. Nah, apa arti keselamatan itu sendiri gitu? Ketika gue merenungkan ini, keselamatan yang gue temukan dalam bahasa Ibrani, kata keselamatan atau dalam bahasa Inggrisnya itu salvation, yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Ibrani itu adalah Yeshua. Itu Yeshua. Ya gue nggak tahu gue spellnya bener atau enggak. Pokoknya begitu lah. Yeshua itu siapa coba? Ya, benar Hendra. Yeshua. Yeah, I'm not a Jew, so I cannot spell it right. Tapi kurang lebih seperti itulah tulisannya. Terus diriin coba ya. Ini. Ini kan Ininya diri. Terus ininya jongkok. Oke. Nah, Iya kendor. Yeshua itu kan Tuhan Yesus sendiri. Di Matius 1 ayat 21, pada waktu Maria sedang mengandung, terus malaikat Gabriel datengin si Yusuf, dibilang, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus sendiri itu berarti keselamatan. Keselamatan buat gue itu bukan suatu teori, bukan suatu konsep, tapi itu suatu pribadi. Ketika lu percaya sama Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
and the salvation is yours. Jesus is yours when you acknowledge Him as your Savior. Jadi keselamatan as simple as that. Jadi semua di sini udah yakin belum diselamatkan? Sangat yakin. Nah, good. Ya, penting gitu. Kita harus punya confident gitu. Kalau kita Tanya nggak punya kenapa yakin tanya? Iya. Jadi langsung jawab. Good. Kalau kita nggak punya confident kita diselamatkan, buat apa? Dan we're going straight to hell gitu. Kalau kita nggak yakin selama kita hidup di dunia ini, kita bukan orang-orang yang yakin gitu bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita akan sangat mudah diombang-ambingkan gitu. So we need to have this full confidence gitu, in Jesus gitu, bahwa kita udah diselamatkan. Nah, nama Yesus yang itu sendiri kan berarti karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gue mau share tadi pagi pas gue mau saat teduh. Awalnya semalam gue udah plan, gue bangun jam 5 pagi. Gue mau doa, mau siapin buat permen. Bukan mau siapin permen. Gue mau siapin apa yang gue mau share gitu kan. Alarm gue udah bunyi jam 5 gitu. Dan seperti biasa gue snooze. Oh, kita harus high five. Akhirnya nggak dismiss sih. Kalau dismiss tahu deh kayaknya. Kalau dismiss nggak mungkin bangun lagi. Kalau aku masih snooze, gue snooze aja. Dismiss 5 menit lagi bunyi. Itu snooze. Kalau dismiss sama sekali udah nggak akan bunyi lagi alarmnya. Jadi gue snooze. Dan itu gue atur 30 menit lagi. Snooze bukan 5 menit. Apa? Dia udah Snooze kan pasti 5 menit. intervalnya 30 menit kalau dia. Cukup ngapain? Tidur baru lagi. Lu selesai berapa menit? 30. Udah jam habisan. 2 jam. Gue snooze 4 kali. 2 jam. Ini kayak gua langsung terus 2 jam. Jadi gue bangun jam 30 menit masih pagi lah. Daripada David bangunnya jam berapa? 11. Gua gak dong langsung gila gini. Kalau jam bangun jam 5 gak? Jadi gue bangun jam 7. Terus gue siap-siap bikin kita. 7:30 gue duduk di bawah tempat tidur gue. Dan berseru kepada Yesus. Diam. Minta tangan gak? Tidur lagi. Ya. Enggak lah ya. Tidur lagi. Si Tata ngorok tuh. Terus pas gue mau doa, itu gue nggak tahu kalau orang juga ngalamin atau enggak, atau udah pada kebal, gue nggak tahu. Kalau pas gue mau doa itu ada perasaan bersalah dalam hati gue, guilt conscience. Terus ya gue biasanya start dengan worship kan, gue nyanyi satu lagu gitu. Tapi kok perasaan bersalahnya ini semakin besar gitu kan, kayak mau bangun jam 5 tadi katanya. Gara-gara snoozing gitu kan. Terus pas mau lagu kedua, Roh Kudus bicara dalam hati gue gitu, dan diingatin di Ibrani 11 ayat 4 atau ayat 8 gitu kan, soal menghampiri tata kasih karunia dengan penuh keberanian gitu kan. Tapi tetap perasaan bersalah itu nggak hilang dalam hati gue gitu. Gue masih feel guilty gitu kan, karena gue snooze 4 kali. Di Ibrani 4 ayat 11 kan dibilang, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan pertolongan kita pada waktunya. Yes. Ibrani 4 ayat 11. 4 ayat 11. Ibrani 4 ayat 11. Enggak, bukan. Hah? Mana sih? Iya. Serius? Oh, itu gara-gara efek snooze tuh. Salah satu. Snooze 4 kali dia Ibrani 4. Plus ya, Ibrani 4. Oh, mungkin. Bukan juga. Bukan. Apa Ibrani 11 ayat 4 ya? Dia snooze 4 kali dia Ibrani 4. Ibrani 4. Saya bukan berani. Snooze 5 kali kali Ibrani 5. Enggak lah. Iya, Ibrani 5 kan. Perasaan bersalah gue kan semakin besar kalau Mulainya setengah 8 ya. apa? Karena mulainya setengah 8. Ya kan gue habis bangun gak langsung gue duduk dan gue doa dong. Kalau nggak, malah gue makin tidur kalau gue masih buka. Dan gue cari doa. Ibrani 4 ayat 16. Iya betul. Apa? 4 ayat 16.
Oke. Ya betul. Praktek 16. 4 kali 4. 16. Praktek 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pas gue dapet ayat ini, Pertanyaan seperti yang gue bilang tadi, perasaan bersalah itu nggak hilang, masih tetap ada gitu. Dalam hati, gue cuma bilang ini, I do not deserve to be in your presence, Lord. I do not deserve to ask anything in your name, gitu kan. Gue ngomong seperti itu. Dan kali ini Tuhan sendiri yang ngomong dalam hati gue. Tuhan ngomong seperti ini. Yes, you do not deserve. You do not deserve anything, gitu kan. Gue semakin berarti gue semakin terkonflik gitu, conviction gitu kan. Tapi kemudian Tuhan ngomong lagi, yes, you don't deserve anything, but I give you my life so that you can receive what you do not deserve. Jadi gue diingatkan lagi soal kasih karunia, soal grace gitu kan. Tuhan bilang, that is why this called grace gitu. You accept, you receive something that you do not deserve. The punishment of your sin itu semua ditanggung oleh Tuhan untuk supaya kita bisa menerima hidup dan keselamatan. Dan gue merasakan gitu bahwa benar-benar kasih karunia Tuhan itu so real gitu. Jadi mau seberapa, gue nggak tahu itu hitungannya dosa besar atau dosa kecil gitu, but still it makes me feel guilt gitu. Pada saat gue berhadapan dengan Tuhan, gue doa di hadapan Tuhan, gue tetap merasa ada perasaan bersalah gitu, ada shame gitu dalam hidup gue gitu, that I cannot meet standarnya Tuhan gitu. Dan itu membuat gue merasa tidak layak. Nah itu semua akibat dosa gitu. Setiap dosa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensi. Itu akan membuat rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, rasa tidak layak. Itu adalah the consequence of every sin gitu yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan gue bersyukur gitu, gue punya Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan kita, punya Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Saya kan dibilang, it is not bukan dosanya Tuhan gitu, kenapa dia bisa sampai disalibkan, dia bisa sampai mati di kayu salib, tapi kesalahan dan dosa kita lah yang ditanggung oleh Tuhan. Dan itu membuat gue merasa grateful gitu dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup gue gitu. Nah, di Efesus 2 ayat 8 dibilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Tetep aja. Udah. Kamu mau lempar-lempar. Kita buka ya di Efesus 2 ayat 8. Kita Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 sih. Udah ketemu semua? Kita baca sama-sama ya.
1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di ayat 8-nya kan dibilang dengan jelas gitu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Waktu itu Stephen sempat sharing soal grace gitu kan. Dan sebenarnya grace itu apa? Grace itu kan yang tadi gue bilang bahwa we accept something from God gitu, yang sebenarnya kita nggak deserve untuk terima itu gitu. Dan pada saat gue admit gitu, gue mengakui di hadapan Tuhan bahwa Lord, I do not deserve to be in your presence gitu. Dan Tuhan bilang, yes, you do not deserve it gitu. Tapi that is why it is called grace gitu. We receive what we don't deserve. We deserve punishment of our sins, but God, through Christ, took them all on His body and nailed it to the cross. That is grace. Dan malah bukan hanya dibebaskan dari kuasa dosa, tapi kita juga diberikan keselamatan yang tadi gue bilang, lewat kita percaya kepada Yesus. Boleh nanya nggak? Of course. Mau nanya something sih tentang keturunan ya. Jadi kan misalnya kan The katanya difference nih kayak. tapi ini ada hubungannya sih sama bagian percayaannya gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan waktu kita jamin itu harusnya kutuk itu kan udah dipatahkan gitu kan. Iya. Tapi kalau seandainya kita takut kutuk itu akan terjadi, gimana? Kita tetap takut. Maksudnya itu akan mempengaruhi nggak? Mempengaruhi bahwa kutuk itu udah dipatahkan. Maksudnya powernya itu akan ngaruh atau enggak? Apa itu tergantung sama kalau kita percaya udah dipatahkan akan patah, kalau kita nggak percaya itu nggak dipatahkan, jadi kuasanya Yesus nggak bisa masuk. Pemikiran saya gini, misalnya orang nggak kan Yesus mengampuni dosa-dosanya, terus tapi dia nggak percaya kalau Yesus itu bisa mengampuni dosanya. Nah, kalau dia nggak percaya itu bisa nggak kuasa Yesus tetap mengampuni dosa dia, atau itu tergantung sama kepercayaannya dia? Maksudnya itu. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya bicara soal kutukan seperti itu, ya memang harus percaya dulu. Kita harus terima untuk kita dibebaskan. Jadi waktu itu gue pernah dengar siapa yang ngomong gitu bahwa di dunia ini kan ada dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan gelap gitu kan. Kalau kita mau berpindah ke kerajaan Allah, syaratnya kan kita percaya pada Yesus gitu kan, dan kita akan dilepaskan dari kuasa kerajaan gelap ini gitu. Kita nggak bisa tetap, maksudnya kita tetap hidup dalam kerajaan gelap and we expect something from kerajaan Allah gitu. Thank you. Jadi kalau misalnya kita sesuai yang tadi misalnya feel intimidated, terus feel judged, terus padahal kan sebenarnya kan Tuhan bilang kan enggak gitu, harusnya nggak ada ketakutan kan di dalam kasihnya Tuhan gitu. Kalau misalnya kita tetap ngerasa kayak gitu, powernya Tuhan itu ngaruh nggak ke kita gitu, atau ya tergantung kondisi kita ini, oh ya udah dia juga bisa bekerja gitu. Kalau menurut gue, misalnya gue gitu kan, dulu gue hidup dalam kutuk gitu, istilahnya gitu kan. Terus gue akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah gue terima Yesus, gue masih merasa ada ketakutan gitu. Jadi faktanya, kebenarannya gue sudah dilepaskan dari kutuk ini gitu. Tapi kan untuk gue tetap konsisten dalam hidup gue yang baru dalam Tuhan itu pasti tetap akan ada ketakutan, kekhawatiran gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih kuncinya untuk itu ya kita tetap hidup di dalam kebenaran gitu, hidup di dalam terang Tuhan. Itu yang akan membuat jadi kutuk itu sudah dilepaskan. Cuman ketakutan, intimidasi itu ya masih akan, orang yang tidak hidup dalam kutuk pun masih bisa tetap takut kok gitu. Orang yang tidak pernah ada kutukan apa nenek moyang atau apa segala macam masih bisa tetap takut menurut gue sih. Maksudnya bukan cuma kutuk doang, tapi kan misalnya
you feel bad gitu karena nggak Oh, perasaan bersalah. merasa bersalah. Padahal kan harusnya kan Tuhan bilang kan jangan, maksudnya udah jangan merasa bersalah gitu. Iya, iya. Maksudnya kalau kita tetap nih selama-lamanya tetap merasa bersalah gitu. Nah, maksudnya apa itu tergantung, maksudnya kalau kita masih bisa tetap merasa bersalah ya udah grace-nya Tuhan nggak bisa come upon us, atau biarpun kita merasa bersalah actually grace-nya dia tetap ada gitu for us. Sekalipun kita merasa bersalah, grace-nya tetap ada. Itu kan bukannya dosa ketidakpercayaan sih kalau kita nggak percaya bahwa, maksudnya bukan cuma kita percaya bahwa dia Yesus Tuhan nyelamatin kita gitu, tapi ketika kita nggak percaya bahwa misalnya dia accepts us and Kenapa sih? dia misalnya dia Lo orang ngerti gak pertanyaan kata? Enggak pernah ngerti. The first question gue ngerti, tapi udah Second. sampai the second gue udah nggak ngerti lagi. Tadi ada 5 loh. Kamu apa? Bisa dibatalkan. enggak, maksudnya hal-hal yang seperti itu, maksudnya ujung-ujungnya kan ketidakpercayaan kan, biarpun misalnya kita percaya sama Yesus, tapi misalnya kita tetap hidup dalam ketakutan atau kita merasa terjat, artinya kita sebenarnya sedang tidak percaya bahwa ya kan, kita tidak percaya bahwa firman Tuhan itu yang mengatakan misalnya tentang kamu jangan takut lagi atau apa-apa, berarti kan kita nggak percaya kan bahwa itu tuh real gitu. Nah, ketika kita nggak percaya itu real, apakah firman Tuhan itu tetap berlaku gitu? Soalnya kan kalau misalnya kita nggak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa selamatin, kita emang nggak bisa diselamatkan karena kita nggak percaya gitu. Jadi kan conditional sifatnya gitu kan. Gitu. Nah, jadi yang aku mau nanyakan, apakah ini sifatnya conditional juga gitu? My question is this. Apakah seseorang yang percaya sama Tuhan Yesus seumur hidupnya setelah